Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat selalu dari kami guru-guru SMP Negeri 1 Pace untuk anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah agar segala sesuatu yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun dan menyunting teks iklan. Ini disampaikan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pace yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari SPD. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah siswa dapat menyusun iklan, slogan, dan poster. Yang kedua adalah siswa dapat menyunting iklan dengan baik dan benar. Jadi kurang lebih ada dua hal besar yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu penyusunan teks iklan. Teks iklan, ya, iklan itu berarti menawarkan sesuatu, entah itu berupa barang, jasa, atau hal yang lain. Yang jelas, kalau kita membuat sebuah teks iklan, maka yang pertama kita sampaikan adalah kita harus mengetahui deskripsi objeknya apa. Deskripsi objeknya ini maksudnya adalah yang akan kita iklankan itu apa, berupa barang atau layanan jasa atau layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya, deskripsi objek. Yang kedua adalah media iklan. Artinya media iklan kita harus tahu dulu iklan ini mau disampaikan ke media apa, apakah media elektro atau media cetak. Maka kita harus memahami dulu tujuannya ke media apa. Yang ketiga adalah kita harus ingin menyampaikan pesan apa dalam sebuah iklan tersebut. Apakah yang akan kita sampaikan kepada khalayak tentang iklan tersebut. Setelah kita mengetahui objeknya apa, kita sudah tahu akan disampaikan di media apa, kita tahu pesan yang disampaikan apa, maka yang keempat adalah kita menentukan judul dari iklan tersebut. Dari judul yang iklan kita buat, maka kita akan menentukan kerangka-kerangkanya. Nah, dari kerangka-kerangka yang ada, maka yang nomor 5 adalah kita harus mengembangkan kerangka-kerangka tersebut. Kerangka iklan tersebut akan kita gunakan untuk menyusun teks iklan yang ada, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah kita akan menyusun sebuah slogan. Yang jelas sama seperti iklan tadi, kita harus mengetahui jenis slogan tersebut apa. Apakah slogan tersebut tentang pendidikan, tentang kesehatan, atau tentang lingkungan hidup. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang kedua adalah tujuan dan sasarannya. Maksudnya di sini dibuat slogan tersebut tujuannya untuk apa. Sasaran itu adalah khalayaknya. Yang disampaikan kepada khalayak itu tentang apa? Khalayak yang bagaimana, masyarakat yang bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, karena kita bicara slogan, maka kita bicara tentang kata-kata. Karena titik kuat dari slogan itu ada pada kata-katanya. Maka kita harus menyusun kata-kata yang bisa dimengerti oleh khalayak umum sehingga slogan yang kita buat bisa tersampaikan kepada khalayak. Oke. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimanakah langkah-langkah menyusun sebuah poster. Ingat, kalau kita bicara poster berarti kita bicara tentang bahasa gambar. Jadi titik poin pada poster itu terletak pada gambarnya. Sebelum kita menyusunnya, maka kita harus tahu dulu, sama seperti slogan ataupun iklan, kita harus tahu dulu jenis poster yang kita buat itu poster apa. Apakah poster untuk layanan masyarakat, apakah layanan pendidikan, apakah layanan kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, karena poster itu terletak pada kekuatan gambar, di samping itu ada kata-kata yang menyertainya, maka kita susun atau kita pilih kata-kata yang tepat. Nah, setelah kita menemukan kata-kata yang tepat, maka yang ketiga kita menyusun kata-kata tersebut agar menyatu dengan bahasa gambarnya. Yang keempat tentu melengkapi kalimat dengan dan gambar. Artinya apa?
Artinya karena poster itu terletak pada gambar, titik poinnya ada pada gambar, kata-kata atau kalimat sebagai pelengkap, maka gambar itu harus menerangkan maksud utama dari sebuah poster tersebut. Sedangkan kalimat itu sebagai pemanis dan sebagai penjelas dari poster tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita membuat atau menyusun sebuah iklan, slogan ataupun poster, maka yang terakhir adalah kita melakukan penyuntingan terhadap teks iklan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengevaluasi. Jadi poster, iklan, dan slogan tersebut sudah jadi, maka kita evaluasi. Apa saja yang kita evaluasi? Jelas, yang pertama kita harus mengevaluasi isi dari iklan tersebut, isi dari slogan, isi dari poster tersebut. Yang kedua adalah kita harus mengetahui strukturnya. Dia harus sesuai dengan struktur teksnya, struktur dari iklan, slogan, ataupun poster. Yang terakhir adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan untuk ketiga hal tersebut, iklan, slogan, dan poster, ketiganya harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu, harus bisa diterima oleh khalayak. Ya, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyunting sebuah iklan. Ketika ketiga hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka bisa kita buat iklan atau slogan atau poster tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Materi yang kita sampaikan hari ini hanya itu saja, karena tujuan akhir dari teks pembelajaran iklan, slogan, ataupun poster itu adalah membuat dari iklan, slogan, ataupun poster, dan kita bisa menyuntingnya. Terima kasih atas waktunya. Kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang bertanggung jawab, kalian anak-anak yang memegang teguh ajaran agama. Maka tugas dari guru silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kedisiplinan dan ketertiban yang tinggi. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.